Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Luka dimanapun Anda berada. Kali ini jumpa bersama saya, Agung Prasetyo, dari Inwokna di PW Lampung. Kali ini kita akan berbincang-bincang asik membahas tentang konsep dasar perawatan luka. Sebagai perawat luka tentunya sebelum kita terjun ke luka, kita harus tahu dulu konsep dasar perawatan luka. Untuk itu, mari simak seminar kali ini. Oke. Terkait dengan bahasan yang akan kita bahas, kita akan mungkin membutuhkan waktu 10 menit ke depan ya. Kita akan bahas terkait dengan anatomi kulit, anatomi kuku, rambut, faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka, nutrisi penyembuhan luka. Let's simak baik-baik rekan-rekan sekalian. Oke. Pertama, sebelum kita masuk ke konsep perawatan luka, kita harus tahu sistem integumen terlebih dahulu. Sistem integumen atau sistem kulit. Ya tentunya sistem integumen atau sistem kulit itu sendiri seperti tahu adalah lapisan terluar daripada tubuh manusia itu sendiri. Di mana lapisan tersebut atau sistem tersebut, sistem integumen merupakan garis pertama pertahanan tubuh dari terhadap ancaman-ancaman bakteri, virus, serta mikroba lain. Dan tentunya akan mengganggu tubuh ya. Di dalam sistem integumen atau kulit terdiri dari 3 lapisan kulit. Ada di antara satu lapisan epidermis, ada epidermis, hipodermis atau subkutis. Kita akan simak bersama-sama 3 lapisan itu. Yang pertama adalah lapisan epidermis. Lapisan epidermis itu sendiri merupakan lapisan terluar daripada kulit itu sendiri. Di lapisan epidermis terdiri dari banyak komponen-komponen ya. Ada stratum corneum yang fungsinya adalah sebagai produksi keratin ya. Kemudian ada stratum granulosum, di situ ada lemak dan molekul. Kemudian ada spinosum, itu keratonositnya yang terbentuk akan berikatan dengan sambungan intraseluler yang disebut dengan desmosom. Kemudian ada stratum basal atau stratum germinal-fum. Ini tempat produksi utama keratin. Kemudian ada keratinosit, ada melanosit, serta ada molecular cell. Kalau untuk keratinosit itu sendiri merupakan keratinosit ya, merupakan sel yang paling banyak jumlahnya, berfungsi sebagai pelindung yang tahan air. Keratinosit ini. Kemudian ada melanosit, ini produksi melanin ya. Ini membentuk pigmen kulit yang menentukan warna kulit seseorang. Jadi warna kulit seseorang ditentukan oleh kadar melanosit dalam kulit dia. Warna hitam atau ireng ya. Kemudian ada warna kulit putih, sawo matang, segala macam. Ini tergantung melanosit di tubuh kita. Gitu. Kemudian ada juga sel Langerhans di atas nih. Sel Langerhans, ini sistem pertahanan kulit kita ada di sini di sel Langerhans. Oke, di epidermis lapisan-lapisannya itu. Nah, kemudian ada di lapisan yang kedua atau lapisan tengah adalah lapisan dermis. Lapisan dermis ini terdiri dari 2 lapisan. Ini bisa dilihat di gambar ya. Ada lapisan papillaris, stereotypularis. Kalau lapisan papillaris ini merupakan perbatasan antara epidermis dan dermis. Ini merupakan area dangkal ya. Kemudian ada lapisan retikuler, ini merupakan area yang dalam. Nah, di sini banyak pembuluh-pembuluh darah ya. Di lapisan papiler ini terdapat fagositosis segala macam. Ini fungsinya untuk melindungi kulit kita dari patogen, bakteri, virus dan lain-lain. Dan banyak reseptor-reseptor saraf di sini. Kemudian di retikulernya ini lapisan tebalnya dari jaringan ikat padat. Nah, itu lapisan bagian dari dermis. Setelah dermis kita masuk ke lapisan berikutnya, itu lapisan yang paling dalam. Ada lapisan namanya jaringan hipodermis atau cutaneous atau subkutis ya. Di subkutis ini ada yang namanya kelenjar peluh atau kelenjar keringat. Jadi keringat kita ini diproduksi di sini nih, di lapisan hipodermis. Kemudian
Ini merupakan pembuluh-pembuluh darahnya banyak banget di dalam lapisan hipodermis. Ada vena, ada arteri, ya. Dan pembuluh getah beningnya di sini banyak nih. Banyak sel-sel lemak juga di dalamnya. Kan ada sebum segala macamnya. Kita sudah tahu nih terkait bagian-bagian dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Untuk itu kita setelah mengetahui bagian-bagiannya, kita harus tahu fungsinya. Kulit itu fungsinya apa? Gitu. Sesuai dengan namanya kulit ya. Kulit itu sebagai pelindung atau cover bagian dalamnya untuk melindungi otot maupun tulang sebagai alat peraba juga, dilengkapi dengan berbagai macam reseptor yang peka ya terhadap suhu dan lain-lain ya. Setelah untuk proses ekskresi juga. Kemudian anatomi fisiologi kuku, setelah kita tahu anatomi fisiologi kulit, kita harus tahu komponen-komponen yang ada dalam kuku. Jadi seperti di gambar ini, kuku memiliki beberapa struktur. Di antaranya ada lunula, seperti yang saya gambar. Jadi lingkaran sirkular bulan sabit ini, setengah bulan, ini merupakan stratum basal, sebenarnya bagian dari lapisan epidermis. Ya, stratum basal yang menebal. Kemudian ada hipoxium atau nail bednya ya. Ini nail bed. Ada area stratum corneum yang menebal. Kemudian fungsinya untuk agar kuku tidak menusuk jaringan di bawahnya. Supaya kuku ini nggak masuk atau menusuk jaringan bawahnya, maka ada hipoxium atau nail bed. Kemudian ada kutikelnya. Kutikel ini fungsinya adalah menduduki perbatasan antara kuku dan kulit. Nah, kemudian setelah kita tahu bagian-bagian dari kuku, kita harus tahu fungsi kuku. Fungsi kuku itu adalah ada yang tahu di sini fungsi kuku? Iya, betul. Fungsi kuku adalah melindungi dari kotoran. Fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut. Di ujung jari ini kan lembut nih jaringannya. Jadi banyak pernah uras saraf segala macam, maka dilindungi oleh kuku. Setelah kita tahu anatomi fisiologi kuku, kita harus tahu anatomi fisiologi rambut. Di rambut itu isinya adalah benang-benang keratin yang elastis yang berkembang dari epidermis ya, tersebar di seluruh tubuh kecuali telapak kaki kita sama telapak tangan tuh nggak ada rambutnya. Di rambut itu sendiri terdiri dari beberapa bagian, ada kutikula, korteks, medula. Di kutikula ini merupakan sel keratin yang melindungi rambut dari kekeringan. Ini rambut luar kita ya. Ada korteks. Korteks ini berisi pigmen rambut. Jadi rambutnya warna merah, warna hitam segala macam itu pengaruh oleh korteks. Kemudian ada medula. Medula itu mengantarkan sebum ke batang rambut supaya rambut kita tetap berminyak. Nah. Ini ada pembuluh-pembuluh darah di rambut kita ya, supaya sirkulasinya lancar. Maka ada di sini di rambut itu juga ada vena dan ada arteri. Fungsi rambut itu sendiri seperti yang kita tahu, rambut sebagai pelindung pada muara lubang telinga, hidung terhadap benda-benda yang masuk, serta melindungi kulit terhadap sinar UV, mengatur suhu ya, suhu panas, serta bulu-bulu badan menyimpan panas ya. Kemudian membuang keringat. Setelah kita mengetahui anatomi fisiologi kulit, kuku dan rambut, kita harus tahu juga terkait dengan fisiologi penyembuhan luka. Ya, indikator selanjutnya adalah fisiologi penyembuhan luka. Di fisiologi penyembuhan luka ini adalah bagaimana luka itu sembuh, mulai dari pertama kali mengalami injury atau trauma sampai dengan sembuh. Itu ada 4 tahap. Ada hemostasis. Hemostasis ini ketika pertama kali kita kena luka. Jadi prosesnya sekitar 1-3 hari. Kemudian setelah hemostasis itu mengalami pendarahan ya. Setelah pendarahan maka terjadi fase inflamasi 4 hari kemudian. Setelah mengalami fase inflamasi, maka dia akan menutup benang-benang fibrin itu. Ada fibroblast nih ya. Jadi supaya nggak pendarahan ya. Maka tutuplah benang-benang fibrin. Serta ada sel makrofag untuk melindungi luka itu dari invasi bakteri ataupun mikroba yang lain. Kemudian ada proliferasi. Proliferasi itu sekitar 7 harian. Kemudian ada remodeling. Kemudian itu sekitar 3 bulan sampai dengan 1 tahun sampai jadi kulit. Nah, kita tahu fisiologi penyembuhan luka, kita juga harus tahu sebagai perawat luka tentang faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Yang pertama adalah faktor umumnya, yang mempengaruhi adalah faktor usia. Usia ini sangat berpengaruh sekali
terhadap penyembuhan luka ya. Di mana usia-usia yang sudah lansia itu biasanya akan mengalami degeneratif atau penurunan fungsi, sehingganya akan lebih lama mengalami perbaikan lukanya. Kemudian penyakit menyertai seperti diabetes dan lain-lain ya. Kemudian vaskularisasi yang tidak lancar, obesitas, gangguan sasi pergerakan, status nutrisi yang buruk ya, ataupun kurang nutrisi ataupun kelebihan nutrisi. Status psikologi juga mempengaruhi teman-teman. Jadi harus kita perhatikan status psikologi pasien. Di mana dengan psikologi yang sehat, positif pikirannya, maka mereka akan termotivasi untuk sembuh. Terapi radiasi serta obat-obatan yang digunakan juga harus diperhatikan. Kemudian faktor lokalnya adalah kelembapan luka itu sendiri. Selama kita melakukan dressing, kita harus prinsipnya moist, yaitu lembab ya. Temperatur luka, manajemen luka yang baik, luka nekrosis atau luka yang apa, kita harus perhatikan. Tekanan, gesekan, dan tarikan balutan yang kita berikan itu juga harus diperhatikan. Karena adanya benda asing serta infeksi pada luka juga kita harus kontrol. Nah, setelah kita tahu terkait dengan faktor mempengaruhi penyembuhan luka, kita juga harus tahu supaya luka tersebut cepat sembuh, maka nutrisi ini yang sangat penting. Kebanyakan pasien-pasien dirawat, namun nggak diperhatikan nutrisinya, maka asupannya pun kurang. Nah, untuk itu pengaturan asupan nutrisi ini sangat penting ya, teman-teman sekalian. Di sini berperan penting dalam penyembuhan luka diabetic foot ulcer. Pengaturan gizi ini sendiri dari segi makronutrien maupun mikronutrien secara terapeutik merupakan cara yang tepat dalam mengontrol serta menekan komplikasi lanjut dari diabetes. Di sini berperan penting dalam penyembuhan luka diabetic foot ulcer. Dampak positif asupan gizi ini akan mengontrol serta menekan komplikasi supaya nggak serius ya luka diabetesnya. Nah, makronutrien ini contohnya ada lemak ya yang terkandung dalam omega 3, bisa makan daging-dagingan seperti ikan gabus atau yang mengandung omega 3 yang lain lah. Protein, karbohidrat juga harus diperhatikan. Kemudian selain makronutrien, mikronutrien juga harus diperhatikan seperti magnesium, buah-buahan ya, seng itu terdapat di buah-buahan. Makan makanan buah ya harus diperhatikan. Selain itu juga harus kontrol gula darah serta kontrol infeksi. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini, teman-teman sekalian. Terima kasih setelah menyimak dengan baik materi kita kali ini. Ada yang ditanyakan teman-teman sekalian? Oke, saya rasa cukup ya. Sepertinya teman-teman sekalian sudah paham. Jika sudah paham, semoga video saya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Salam luka Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.